Sebelum dicat, permukaan under carriage tersebut dibersihkan dulu, baru kemudian diberi cat dasar oleh para pekerja. Dan pengecatan dasar ini berguna untuk melindungi dari korosi. Proses pengecatan dasar tersebut dikerjakan dalam waktu beberapa menit, dan setelah itu, hasil pengecatan dasar ini dihaluskan lagi oleh pekerja lainnya. Kemudian under carriage ini diberi cat hitam oleh para pekerja pada suhu 40 derajat Celcius. Dan pada proses ini, pengecatan harus dilakukan dengan benar pada jarak tertentu. Hasil pengecatan ini tidak boleh terlalu tebal atau terlalu tipis, dan ketebalan cat ini nantinya akan dicek oleh petugas khusus. Setelah selesai dicat, under carriage ini kemudian dibawa ke proses perakitan. Under carriage tersebut kemudian dibalik oleh mesin robot, yang kemudian dipasang idler oleh para pekerja dengan alat khusus. Idler ini berfungsi untuk menahan beban mesin serta membantu agar trek bisa dikontrol. Setelah itu, pada under carriage dipasang roller dan sistem trek. Kemudian di bagian lain tempat perakitan ini, terdapat tempat untuk perakitan cab housing, yaitu tempat operator menjalankan ekskavator. Pada perakitan cab housing ini, bagian interior cab akan dipasang semua di tempat ini, seperti tempat duduk, peralatan pengontrol, dan peralatan elektronik. Pada perakitan ini juga dipasang alat untuk memonitoring parameter mesin, bahan bakar, serta tekanan sistem hidrolik pada ekskavator. Setelah interior terpasang, kemudian dipasang pompa hidrolik yang berfungsi untuk mengangkat beban hingga beberapa ton, dan juga dipasang mesin untuk menjalankan ekskavator ini. Setelah bagian atas ekskavator ini terpasang semua, kemudian bagian atas ini disebut dengan upper structure. Sebelum dilakukan proses perakitan akhir, sluring pada under carriage akan diberi oli gemuk yang berfungsi sebagai pelumas dan perekat khusus. Selanjutnya, upper structure dengan berat beberapa ton diangkut dengan kren untuk dipasang di atas under carriage. Saat dua komponen tersebut sudah terpasang, para pekerja kemudian akan menyatukannya dengan memasang baut. Kemudian bahan bakar dan oli dimasukkan ke dalam tangki, lalu para pekerja menghidupkan dan menjalankan ekskavator untuk pertama kalinya. Selanjutnya adalah pemasangan boom. Pada boom ini dipasang selang hidrolik yang berfungsi sebagai tempat saluran oli hidrolik dan nantinya akan mengalir ke semua komponen sistem hidrolik seperti boom silinder, arm silinder, dan bucket silinder. Setelah boom tersebut selesai dipasang pada ekskavator, maka selanjutnya adalah pemasangan arm, dan yang terakhir adalah pemasangan bucket ekskavator. Setelah ekskavator selesai dirakit, kemudian alat berat tersebut masuk dalam tempat uji coba pada test center area. Ekskavator tersebut akan diuji coba pada extreme stress test yang diawasi dan diuji coba oleh operator tes. Pada pengujian ini, operator akan mengendari ekskavator, dan ekskavator dites dengan melakukan gerakan-gerakan dasar. Selanjutnya, operator akan mengetes sistem trek dengan menggerakkan ekskavator maju dan mundur untuk melihat deviasi atau tingkat penyimpangan yang tidak boleh lebih dari 20 cm. Kemudian setelah itu, pengujian sistem hidrolik. Pada pengujian ini, bucket akan diangkat setinggi 10 meter, kemudian diturunkan lagi, dan hal tersebut dilakukan 5 kali dalam waktu 1 menit. Setelah itu, dilakukan pengujian pada sluring. Dalam waktu 25 detik, sluring ini akan diputar 5 kali putaran ke dua arah yang berbeda. Pengetesan pada ekskavator yang baru jadi ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit, dan setelah lolos tes, ekskavator tersebut baru bisa dijual ke konsumen.